hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelemahan mic ini bagian bawahnya. Oh iya, hanya pegang arsip atasnya ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan duha ini kita masih diberikan sehat wal afiat. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah taala. Kalau kita tidak sehat, mungkin kita tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Tapi sehat tidak cukup kalau kita tidak mau luangkan waktu kita juga untuk hadir. Maka Rasul mengatakan ada dua nikmat yang seringkali manusia lewatkan, yang seringkali kita lupakan dua nikmat itu. Apa kata beliau? As-sihhatu wal farag. Nikmat sehat dan nikmat waktu. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat, kita punya waktu, meluangkan waktu kita dan kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Tentu kita doakan juga jamaah kita mungkin yang hari ini tidak sempat hadir, yang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat sakitnya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya dan insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa di dunia di dalam majelis ilmu dan nanti kita berkumpul di dalam al-jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ayah bunda dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada hari ini tema kajian kita adalah membuka pintu-pintu rahmatnya Allah. Ada satu doa yang biasa kita baca setiap kita masuk masjid. Ada anjuran dari baginda Rasul untuk mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Allahumma iftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Yang kita minta satu pintu atau banyak pintu? Banyak ya, pintu-pintu rahmatmu. Dari pintu yang sebelah sini, dari pintu yang ini, dari pintu yang ini dan seterusnya. Berarti rahmat Allah itu bukan satu, bukan dua, tapi rahmat Allah itu begitu luas. Ya, makanya ketika kita berdoa yang kita minta Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ada orang yang diberikan rahmat melalui sholat malamnya. Ada orang yang diberikan rahmat Allah Ta'ala melalui sholat duhanya. Ada orang yang diberikan rahmat Allah Ta'ala melalui sedekahnya. Ada yang melalui bacaan Al-Quran. Ada yang melalui silaturahimnya. Ada yang melalui duduk di majelis ilmu. Ada yang melalui salawatnya. Ada yang melalui zikir kepada Allah Ta'ala. Itu semua adalah sebab-sebab yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Rahmat ini Bapak Ibu nanti akan dekat hubungannya dengan ridha. Kalau Allah Ta'ala sudah ridha, pasti Allah Ta'ala berikan apa? Rahmatnya. Oleh karena dalam satu kisah diceritakan Rasul sedang duduk dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Lalu apa kata beliau? La yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Tidak masuk surga di antara kalian, di antara kita semua, kata beliau, semata-mata amalnya. Jadi amal itu bukan menjadi penyebab masuk surga. Ya, bukan semata-mata amal orang bisa masuk surga. Tapi amal memang salah satu ikhtiar kita supaya Allah Ta'ala ridha. Tetapi amal bukan menjadi sebab satu-satunya masuk surga, kata baginda Rasulullah SAW. Wala anta ya Rasul, termasuk ada juga wahai Rasul. Apa kata beliau? Wala ana, termasuk juga aku. Aku masuk surga bukan karena semata-mata amalku. Padahal tahajudnya beliau luar biasa.
Betul ya? Betul ya ayah bunda ya? Kalau kita dengar riwayat, mungkin kalau dengar ceramah para asatis, para ustadz tuh, Rasul kalau sholat malam itu kakinya sampai apa Pak? Sampai bengkak. Kita belum pernah bengkak kayak kaki kita ya? Ya toh kalau bengkak bukan karena sholat malamnya ustadz. Bengkaknya karena kenapa? Asam urat. Kalau Rasulullah SAW itu kaki beliau bengkak karena sholat malamnya yang lama bacaannya, lama rukunya, dan lama sujudnya, masya Allah. Itu indahnya sholat malamnya Rasulullah SAW. Beliau padahal sudah dijamin, ya, dijamin surga, dijamin ampunan, tapi beliau tekun ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau katakan apa? Tidak masuk surga di antara kita semua semata-mata amalnya. Wala anta ya Rasul, termasuk anda wahai Rasul, kata beliau, termasuk aku juga. Illa birahmatihi wa fadlihi, tetapi karena rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang masuk surga itu semata-mata karena apanya? Rahmat dan ridha Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa kita dianjurkan berdoa dengan kalimat Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Apa makna hadis ini? Diceritakan dalam satu kisah oleh baginda Rasulullah SAW. Dulu ada orang di masa Bani Israel, hidup di masa lalu, kata baginda Nabi SAW. Ibadah kurang lebih 200 sampai 300 tahun. Ya, jadi ibadahnya berapa lama? 200 sampai 300 tahun. Ibadah full. Lalu kemudian hamba ini, kata Rasulullah SAW, dihadirkan di dalam kehidupan akhirat. Ditanya oleh Allah Ta'ala, ya hambaku, ya fulan, kalau aku masukkan engkau di dalam surga, kira-kira karena apa? Ya, hamba ini mikir-mikir Pak. Dulu di dunia ibadah 200 tahun, sholat 200 tahun, 300 tahun, mungkin gara-gara ini masuk surga. Maka dia mengatakan, ya Rabbi dakhaltu jannataka bi'amali, aku masuk surga dengan amal ibadah yang aku punya dulu di dunia. Maka Allah Ta'ala memanggil malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, tolong tunjukkan kepada hambaku ini ada nikmat. Kalau dibandingkan ibadah dia 200 tahun, 300 tahun, nikmat ini tidak bisa dia bayar. Jadi kalau dibandingkan ibadah kita 200 tahun, 300 tahun dengan nikmat ini, kata Allah, belum bisa terbayar itu nikmat Allah. Apa kira-kira yang disebutkan oleh Allah Ta'ala? Al-ainani. Ainani ini apa artinya? Kedua mata kita. Maka di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Atau di ayat yang lain, alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah kami memberikan manusia dulu di dunia kedua mata? Dengan kedua mata ini kita bisa nikmati semua keindahan yang ada di dunia ini. Ya, nggak kebayang, mohon maaf, kalau kita tidak bisa melihat, semua kelihatan gelap. Kita bisa bedakan mana gelap, mana terang karena ada kedua mata kita. Ini masya Allah nikmat dari Allah Ta'ala. Ini kalau dicabut nikmat, wallahu alam apa yang terjadi pada diri kita. Maka kalau dibandingkan dengan ibadah 200 tahun, ibadah 300 tahun, kata Allah, ini nikmat tidak ada yang bisa mengalahkannya. Maka hamba itu merevisi kalimatnya, ya Allah dakhaltu jannataka birahmatika, aku masuk surga itu karena rahmat, cinta dan ridhamu ya Allah. Bukan karena ibadah kita, ya, bukan karena amal soleh yang kita perbuat, ya, tetapi semata-mata karena rahmat dan ridha Allah. Baik, mari kita buka Al-Quran, suratnya surat Yunus ayat 58. Surat apa? Surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul, apa artinya qul?
Qul apa artinya? Katakanlah. Biasanya khitab pertama kalinya kepada baginda Rasul. Sama kayak kalimat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu khitab pertamanya adalah yang ditujukan pertama kali Rasulullah SAW. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, bifadlillahi wa birahmatihi, karena karunia dan rahmat Allah, karena kebaikan dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka merasa senang dan bahagia. Jadi setiap orang mendapatkan nikmat Allah, mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, mestinya merasa bahagia. Orang tua lahir anaknya pasti merasa senang. Betul. Apalagi kalau lahiran cucu, tambah lagi senangnya. Kalau anak lahir senang, kalau cucu lahir, tambah senang. Alhamdulillah. Makanya kalau cucu itu nggak boleh ditolak permintaannya. Betul Bu? Betul Pak ya? Nah, kalau orang tuanya terkadang mungkin dia nggak ngasih, tapi kalau ke kakek dan neneknya biasanya nggak pernah ditolak apa yang diminta. Rupanya sayangnya kakek nenek ke cucu itu melebihi daripada ke anak. Insya Allah. Itu rahmat itu, ya. Bapak Ibu jangan protes ya. Ustadz, kenapa ke cucu itu kok lebih besar kasih sayangnya? Ini rahmat Allah. Ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Karena rahmat dan kasih sayang Allah. Ada orang tua ditinggal oleh anaknya meninggal dunia, kita bersedih, kita menangis. Itu karena rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan dulu ketika wafat putra beliau baginda Nabi SAW namanya Ibrahim. Jadi ada putranya Nabi SAW namanya Ibrahim. Waktu meninggal dunianya terjadi gerhana. Apa kata orang-orang pada masa itu? Ibrahim meninggal dunia gara-gara terjadi gerhana. Atau gerhana ini terjadi gara-gara meninggalnya si Ibrahim. Siapa Ibrahim tadi? Putra baginda Rasulullah SAW. Ketika itu beliau bersedih menangis. Ditanya oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, apakah anda menangis ini tanda anda tidak menerima takdir Allah? Apakah anda menangis ini menandakan anda tidak terima takdir yang Allah Ta'ala tetapkan? Apa jawab beliau? Tetesan air mata ini rahmatun minallah, rahmat Allah yang diberikan pada setiap hambanya kepada orang yang dicintainya. Masya Allah. Berarti nangis itu rahmat. Yang gak boleh itu yang mana Bapak Ibu? Kalau bersedih kehilangan orang dicintai, meninggal orang dicintai boleh ya. Yang gak boleh yang mana? Meratap. Meratapi yang gak boleh ya. Dan ini sering terjadi pada perempuan biasanya. Meratap itu kata para ulama adalah salah satu yang sering terjadi pada wanita. Karena wanita lebih cenderung perasaannya. Begitu kehilangan orang yang dicintai, anaknya, orang tuanya, pasangannya, sedihnya luar biasa. Makanya dia niyahah, ya. Gimana niyahah itu? Keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, pipinya dipukul-pukul, ya, rambutnya diapain? Dijambak-jambak, ya, bajunya ditarik-tarik. Ini disebut dengan niyahah min a'malil jahiliyah. Nah, inilah yang kemudian dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau nangis boleh? Boleh. Kalau sedih boleh? Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang tidak boleh, jangan meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Karena kenapa? Kalau kita meratapi orang yang meninggal dunia, justru dia tersiksa di alam kuburnya. Justru dia menderita di alam kuburnya. Karena kita yang hidup meratapi daripada si mayit. Makanya yang paling kita doakan aja yang terbaik. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW yang menandakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam hadis sahih oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Inna mimma yulhaqul mu'min min hasanatihi ba'da mautihi. Ini diantara rahmat Allah Ta'ala Bapak Ibu,
Baginda Rasul menyebutkan inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi. Di antara kebaikan-kebaikan yang terus akan tersambung kepada si mayit dari amal-amalnya dan kebaikannya setelah dia meninggal dunia. Berarti si mayit itu bisa terus mendapatkan pahala, terus tersambung kebaikan untuk si mayit. Apa saja amalan yang akan kemudian tersambung kepada si mayit? Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia sebarkan waktu hidup di dunia. Rahmat Allah Ta'ala enggak? Rahmat Allah. Orangnya udah meninggal dunia, tapi karena dulu di dunia dia punya ilmu, dia berikan manfaat ilmunya, maka insya Allah ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir kepada si almarhum atau almarhumah. Dan kata para ulama, ini yang Ustaz ingin luruskan sedikit Bapak Ibu, ternyata ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya ilmu syar'i. Ya, yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya ilmu agama. Karena Islam tidak membeda-bedakan, Islam tidak distorsi ilmu tidak ada. Ya. Dulu kalau para ulama itu adalah mereka kalau udah belajar itu nggak ada itu belajar agama dan non agama itu nggak ada, semua dipelajari. Makanya kalau kita baca kitabnya para ulama namanya alimun allamah. Kalau alim itu mungkin keahliannya cuma satu bidang, tapi allamah itu berbagai macam bidang keilmuan. Ada kita dengar mungkin seorang ulama namanya Ibnu Rushd al-Andalusi. Ibnu Rushd itu seorang dokter bedah, ahli bedah. Namanya Ibnu Rushd al-Andalusi, seorang dokter Masya Allah. Tapi dia juga ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, dan seterusnya. Menjadi ulama besar namanya Ibnu Rushd al-Andalusi. Andalusi itu kira-kira mana Pak? Bu? Spanyol. Ya, lahir di situ seorang ulama. Maka sebenarnya Bapak Ibu, ilmu yang bermanfaat, ilmu apa saja selama memberikan manfaat, kebaikan dalam hidup, insya Allah akan terus menjadi amal jariah bagi si mayit walaupun sudah tidak ada di dunia ini. Yang punya ilmu tertentu, ilmu teknik dengan tekniknya bermanfaat, dengan ilmu dokternya, kedokterannya bermanfaat, dan apa saja disiplin ilmu selama memberikan manfaat kemaslahatan bagi manusia akan menjadi amal jariah dan pahala yang terus mengalir. Maka yang kita tanamkan ayah bunda kepada anak kita, mudah-mudahan dimanapun mereka berada, profesi apapun yang mereka jalankan mudah-mudahan memberi manfaat. Jadi yang dilihat itu apa Pak? Kebermanfaatan. Itu yang disebut dengan ilmu yang barokah. Ya, makanya dulu kalau orang belajar di pesantren itu yang dicari barokah katanya. Ya. Betul nggak Ustadz Faruqi? Ya, doktrinnya pesantren itu apa Pak? Barokah. Ya, makanya kalau orang selesai acara hajatan dibawain barokah. Ya, apa bahasa sini tuh? Ya, berkat. Ya, berkat barokah. Ya, tentengan. Ya, udah nenteng kanan, nenteng kiri lagi ya. Ya, barokat namanya ya. Itu pakai jamal Ustadz Faruqi. Barokat. Ya. Kalau berkah mah satu, tapi barokat. Ya. Jadi kalau ada yang nenteng sebelah kanan nenteng, sebelah kiri nenteng namanya apa? Barokat. Ya, kalau nentengnya cuma satu namanya berkat. Ya, kalau satu tentengan tuh berkah. Ya, jadi yang kita tanamkan itu apa? Mudah-mudahan anak kita apapun profesinya, apapun disiplin keilmuannya, apapun apa yang melatar belakangi mereka, itu adalah bagaimana memberi manfaat dalam hidup ini. Ini yang terus akan bernilai kebaikan sabda baginda Rasul. Ini yang pertama, ilman allamahu, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, salah satu rahmat Allah Ta'ala yang kedua yang tersambung kepada si mayit, waladan salihan tarakahu, dia punya anak soleh yang mendoakannya. Itu rahmat Allah Ta'ala itu. Kita punya anak, Masya Allah, anak soleh, soleha, dia beramal soleh, maka pahala tetap kebaikan untuk orang tuanya. Jadi orang tua itu banyak dapat kebaikan dari anak-anak. Ya, ketika anaknya soleh, dia sholat, pahala sholatnya kebagian untuk orang tuanya. Anak soleh baca Quran, kebagian pahala untuk orang tuanya.
Anak soleh sedekah, kebagian sedekah pahalanya untuk orang tuanya. Dan semua jenis kebaikan anak itu akan menjadi pahala untuk kedua orang tua. Karena kenapa? Kata para ulama, orang tualah yang melahirkannya. Orang tualah yang membesarkannya. Orang tualah yang memberikan makan. Orang tualah yang menyiapkan segala-galanya untuk anak ini. Maka begitu dia tumbuh menjadi anak yang baik, maka kebaikannya akan menjadi keberkahan untuk kedua orang tuanya. Masya Allah. Awwaladan salihan tarakahu. Ya, salah satu rahmat Allah itu apa? Kalau kita diberikan anak yang saleh dan salehah. Maka mari kita terus doakan anak-anak kita semua, insyaallah Allah Ta'ala membimbingnya, Allah Ta'ala memberikan hidayah, ya, diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, dijadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi kebanggaan daripada kedua orang tua, insyaallah. Senang gak kita kalau punya anak yang baik? Senang gak kalau kita punya anak yang membanggakan kita? Senang. Makanya di Al-Quran itu Bapak Ibu, anak itu selalu dibarengi dengan harta. Kalau ada orang yang bangga dengan hartanya, anak juga disebut sebagai harta oleh Allah. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak. Bayangkan anak itu disetarakan dengan apa? Harta. Al-malu wal banun. Makanya kita bersyukur alhamdulillah bila kita diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Ta'ala dan juga kita memiliki keturunan, itulah perhiasan daripada kehidupan dunia ini. Nah, ini yang disebutkan tadi salah satu rahmat Allah Ta'ala. Yang kedua adalah yaitu anak yang saleh. Maka doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Boleh kata para ulama kalau ini dibaca, dipegang ubun-ubun anak kita, pegang kepalanya, boleh ditiup bagian kepalanya, kata para ulama, bacakan doa tadi, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Jadi walaupun anaknya udah gede nggak apa-apa, ya udah doain aja. Namanya orang tua kan bagus doain anak, betul nggak? Ternyata sentuhan tangan orang tua kepada anak itu adalah suatu sentuhan yang luar biasa. Kita menyentuh anak kita dengan penuh kasih sayang, itu kebaikan yang luar biasa. Apalagi ditambahin dengan doa tadi, kata para ulama, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anak kami ini yang kau titipkan kepada kami ini sebagai anak yang soleh dan soleha. Ya, baik. Ini yang kedua, ya, yang akan terus tersambung kepada si mayit. Salah satu bentuk rahmat Allah yaitu apabila orang memiliki apa? Keturunan yang soleh soleha. Yang ketiga, mushafan warathahu, wakaf Al-Quran yang dia keluarkan. Misalnya ada orang yang mewakafkan Al-Quran ke masjid, ke rumah Al-Quran. Selama itu dipakai Al-Quran, selama itu dibaca Al-Quran, selama itu Al-Quran itu dihafal, maka selama itulah kebaikan akan mengalir kepada yang mewakafkan Al-Quran tersebut. Au mushafan warathahu. Walaupun orangnya udah nggak ada, walaupun orangnya sudah meninggal dunia, selama itu bermanfaat Al-Qurannya, selama dipakai itu mushafnya, akan terus mengalir menjadi pahala untuk si yang mewakafkannya walaupun sudah meninggal dunia. Dan mungkin ada satu yang baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau nanti berkesempatan berumroh atau berhaji, Ustadz sarankan kalau bisa wakaf Quran di Masjidil Haram atau wakaf Quran di Masjid Nabawi. Kenapa Ustadz kita wakaf Al-Quran di Masjidil Haram, wakaf Al-Quran di Masjid Nabawi? Pertama, alasannya kata para ulama, melihat tempatnya yang penuh keberkahan. Betul ya? Karena kota Mekah, Madinah, kota yang sangat diberkahi oleh Allah. Yang kedua, kenapa demikian? Karena pahala wakaf di sana berbeda dengan tempat yang lainnya. Sama hal seperti salatnya. Salatnya saja kalau di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Kalau Masjid An-Nabawi 1000 kali dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Maka ayah bunda kalau nanti berkesempatan berumroh, berkesempatan berhaji, ya,
Kami doakan mudah-mudahan ayah bunda semua dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala untuk berhaji berumrah. Maka luangkan untuk bisa wakaf Al-Quran, bisa di Masjidil Haram atau di Masjid An-Nabawi. Cuma kalau di sana itu kalau wakaf Al-Quran ada standarnya Bapak Ibu. Ini mungkin sekedar info dari Ustadz ya. Jadi kalau kita di sana wakaf Quran itu ada standar mushafnya. Standar mushafnya adalah Al-Quran yang warna hijau yang cetakannya Malik Fahad. Ada yang warna hijau kertasnya lembut, Malik Fahad. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Itu yang boleh masuk untuk wakaf di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Kalau cetakan yang lain gimana Ustadz? Boleh-boleh saja dia masuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi nanti akan disortir tuh. Akan disortir, kemudian itu mungkin akan dibagikan. Terkadang kalau ada yang meminta Al-Quran di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dari Al-Quran yang disortir itulah yang dikasih sebenarnya. Ya, tapi yang wakaf itulah yang akan terus ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang standarnya adalah yaitu Malik Fahad namanya. Ya, jadi kalau nanti berumroh misalnya terus mau wakaf Quran, dicari wakaf Qurannya namanya cetakan Malik Fahad. Ya. Ini ternyata adalah salah satu yang terus sambung pahalanya kepada si mayit walaupun telah meninggal dunia. Kemudian berikutnya yang keempat. Salah satu rahmat Allah Ta'ala yang tersambung kepada si mayit, masjidan banahu, ada pembangunan masjid, lalu ia berkontribusi dalam pembangunan itu. Dia ikut dalam pembangunan itu. Dia sisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid. Maka itu menjadi pahala yang terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Au masjidan banahu. Maka Rasul mengatakan apa? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah di sini di dunia ini, rumah maksudnya masjid Allah Ta'ala, maka nanti akan dibangun diganti oleh Allah Ta'ala nanti sebuah rumah yang indah di dalam surganya. Bahkan kata Rasul, walaupun dia sedekah untuk masjid seukuran 1 bata, 2 bata, itu akan menjadi pahala yang terus mengalir seakan-akan dia telah membangun masjid. Masjidan banahu, ya. Kemudian berikutnya yang terus akan tersambung kebaikan dan pahalanya, nahran ajrahu, sumber air yang diwakafkan. Atau sekarang kita kenal dengan wakaf sumur. Di Madinah itu Bapak Ibu ada satu hotel sekarang namanya Hotel Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman ini siapa Ibu-ibu? Pak, siapa Utsman? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya kapan? Kapan hidup beliau? Di zaman Nabi. Jaraknya dengan kita sekarang 1400 tahun. Tetapi beliau punya hotel di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Jadi punya hotel, nama hotelnya Waqaf Utsman bin Affan. Padahal hidupnya udah lama, Pak. Mungkin orang kalau hidupnya mungkin cuma 100 tahun yang lalu, 200, saya punya aset sekarang mungkin masih maklum kita, Pak. Ini 1400 tahun yang lalu, tapi punya peninggalan hotel di kota Madinah Al-Munawwarah. Nama hotelnya Waqf Utsman bin Affan. Dan mungkin satu-satunya nama hotel di Madinah yang pakai nama cuma itu, Pak. Nama orang ya, Pak ya, yang pakai nama orang, cuma hotel ini, Pak. Dari mana ini hotel Ustadz sebenarnya? Ini hotel awal mulanya adalah dari wakaf sumur namanya Bi'rur Raumah yang ada di kota Madinah. Dulu sumur ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan kaum muslimin ketika mau beli air itu dihargakan 2 kali lipat. Jadi kalau orang Yahudi beli air itu harganya normal, tetapi kalau kaum muslimin beli air dihargakan berapa kali lipat? 2 kali lipat. Maka kaum muslimin merasa kesulitan lalu mengadu kepada baginda Rasul, ya Rasul, kalau kami beli air setiap hari maka kami mungkin akan mengalami kesulitan wahai baginda Rasul. Maka Rasul kemudian tawarkan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, di Madinah ini ada satu sumur yang airnya melimpah, luar biasa air ini melimpah.
yang namanya Bi'ru Rauma. Siapa yang ingin membeli sumur ini lalu dia diwakafkan untuk kaum muslimin? Yang pertama kali angkat tangan itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ana ya Rasulullah, aku wahai baginda Rasul. Dan Utsman ternyata tidak hanya memiliki sumur Bapak Ibu, tapi dia beli juga kebun-kebun kurma yang ada di dekat sumur ini. Makanya Madinah itu sampai sekarang terkenal dengan banyak kebun kurma, terutama di dekat Kuba. Ya, di sekitar Kuba itu Pak, itu kebun-kebun kurma dari zamannya Nabi sampai sekarang Pak. Ya, dan lokasi Bi'ru Raumah ini tidak jauh dari Kuba. Maka kemudian Utsman bin Affan juga membeli kebun-kebun kurma. Dan Masya Allah menariknya kata para ahli sejarah, kebun kurma hasil yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, hasil panennya selalu 2 kali lipat dibandingkan daripada kebun-kebun kurma yang lainnya, karena dekat daripada sumur yang diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kemudian kebun ini diwakafkan juga, yang hasil kebun itulah sekarang yang bangun hotel termegah juga di kota Madinah, namanya Wakaf Utsman bin Affan. Bahkan rekeningnya pun juga dipakai nama sahabat Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. 1000 tahun yang lalu sudah meninggal dunia, tetapi kebaikannya masih tersisa sampai saat sekarang. Ini yang disebutkan di surat Yasin apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kami hidupkan manusia nanti setelah meninggal dunia. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis semua amal perbuatan mereka. Wa asarahum, dan bekas-bekas kebaikan, jejak-jejak kebaikan mereka di dunia. Apa jejak kebaikan kita? Apa yang kita tinggalkan dalam kehidupan dunia ini. Makanya kita semua berupaya, ayah bunda berpikir, mudah-mudahan nanti setelah kita meninggal dunia ada jejak kebaikan yang kita tinggalkan. Ada sesuatu kebaikan yang kita wariskan sebelum kita meninggal dunia. Dan ini disebut wa atharahum, dan bekas-bekas jejak-jejak kebaikan yang ditinggalkan waktu hidup di dunia. Kemudian berikutnya, bentuk rahmat Allah Ta'ala kepada si mayit itu adalah yang bisa tersambung pahalanya. Yang keberapa itu? Yang keenam ya, aw sadaqatan akhrajaha min mali fi sihhatihi wa hayatihi, yaitu sedekah yang dikeluarkan semasa hidupnya. Jadi sedekah yang kita keluarkan saat ini, sedekah kita yang kita berikan di dunia ini akan menjadi pahala yang terus tersambung walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Ini Masya Allah fadilahnya sedekah. Ya, jadi siapa saja yang bersedekah, ya, maka ini akan menjadi pahala yang terus tersambung walaupun orangnya sudah tidak ada dalam kehidupan apa? Dunia ini. Ini salah satu juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita buka Al-Quran. Berikutnya adalah Allah Ta'ala sebutkan berikutnya pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-16. Ya, ini surat Al-Kahfi, surat yang mengisahkan tentang pemuda-pemuda yang beriman ya Bapak Ibu ya. Namanya Ashabul Kahfi ya. Silakan dibuka pada surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ya, pada ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi. Maka berlindunglah kalian semua wahai anak-anak muda, ilal kahfi. Apa kahfi itu? Gua. Ya, makanya disebut dengan ashabul kahfi karena mereka berdiam tinggal di dalam gua. Selama berapa lama mereka? 309 tahun. Masya Allah, waktu yang lama. Ditidurkan oleh Allah Ta'ala selama 309 tahun. Dan lokasinya sekarang ada di mana Ustadz? Itu ada di Yordania. Yordania itu ada satu wilayah, satu perbukitan, disinilah tempat gua yang yang ditempati dulu oleh Ashabul Kahfi. Karena kenapa? Karena dulu Yordania itu dan sekitarnya disebut Biladus Syam, itu wilayahnya Romawi, Pak. Karena kejadian ini pada masa Romawi, Pak. Jadi anak-anak muda ini adalah yang Ashabul Kahfi ini hidup pada masa kerajaan Romawi. Ya,
Jadi sebelum datangnya Islam tentunya, ya, di masa yang disebut dengan zamanul fatrah, antara masa Nabi Isa alaihissalam dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan semua dimudahkan jalannya oleh Allah Ta'ala. Orang kalau udah dikasih rahmat Allah, itu maka dimudahkan langkahnya. Kalau orang dikasih rahmat Allah Ta'ala, dimudahkan untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Kalau dikasih rahmat Allah Ta'ala, dimudahkan untuk sholat malam. Kalau dikasih rahmat oleh Allah Ta'ala, dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Kalau dikasih rahmat oleh Allah Ta'ala, dimudahkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Berarti yang menyebabkan orang itu mudah beramal soleh karena rahmat Allah. Bukan karena kemampuan kita ya, Bapak Ibu ya, bukan karena kemampuan kita. Tapi Allah Ta'ala yang memampukan kita. Allah yang memberi kemudahan kepada kita. Sama kayak orang berangkat ke tanah suci, itu semata-mata rahmat Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Makanya ketika orang membaca niat haji dan umrah kan dibaca talbiyah ya Pak ya. Labbaik Allahumma labbaik. Kemudian labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, segala pujian, wan ni'mata, segala karunia, laka wal mulku, segala kekuasaan hanya milikmu ya Allah. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ini Masya Allah, berarti orang yang sampai ke tanah suci, orang yang sampai ke Baitullah itu semata-mata karena rahmat dan karena ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para ulama menjelaskan di sini, ayah bunda dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa saja yang bisa menjadi sebab datangnya rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini poin berikutnya adalah apa saja sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Pertama adalah al-imanu billahi ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi yang menyebabkan turunnya rahmat Allah, yang menjadikan sebab datangnya rahmat Allah, bila orang itu beriman dan bertauhid kepada Allah. Ya, karena yang paling disukai oleh Allah itu adalah tauhid. Dan jangan sekali-kali kita melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi siapa yang bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Ta'ala, maka turunlah rahmat kepada hamba tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya surat apa nih? Al-Ikhlas. Ternyata makna ikhlas di sini artinya tauhid, Pak. Bukan ikhlas yang biasa kita pahami ya. Kalau ikhlas, kalau di konteks amal itu apa ya? Ikhlas sesuatu yang murni ya, yang semata-mata karena Allah kan ikhlas. Tetapi makna di surat Al-Ikhlas ini bukan makna ikhlas yang kita pahami dalam niat ikhlas ya, tapi maknanya tauhidullah, yaitu ayat surat yang menceritakan tentang keesaannya Allah. Maka disebut dengan surat apa tadi? Al-Ikhlas. Baik, asbab yang kedua. Apa sebab daripada rahmat Allah Ta'ala? Ittiba'ul Qur'ani wal hadis, yaitu mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Perintah agama itu kalau di Al-Quran mah umum. Yang menjelaskannya di mana Ustadz? Di hadis. Ya. Contoh, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Itu di Al-Quran umum. Tetapi yang menjelaskannya bagaimana cara takbirnya, bagaimana cara rukunya, bagaimana i'tidalnya, sujudnya sampai terakhir, itu adalah di hadis-hadis Rasulullah. Maka siapa saja yang ia mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis Rasulullah SAW, beriman kepada dua hal ini, inilah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin satu-satunya syariat yang dijelaskan di Al-Quran yang secara rinci itu cuma satu, Bapak Ibu, cuma masalah warisan saja. Ya. Jadi hukum agama yang dirincikan di dalam Al-Quran itu cuma satu, yaitu hanya warisan saja. Namanya ilmu faraid, ya, ilmu waris. Bahkan sampai bagian-bagiannya, Pak, ya Bu ya. Suami berapa bagiannya, istri berapa bagiannya, kalau punya anak berapa bagiannya, enggak punya anak berapa bagiannya, ayah berapa bagiannya, ibu berapa bagiannya, anak laki-laki berapa bagiannya, anak perempuan berapa bagiannya. Kalau ada orang meninggal dunia tidak punya anak tapi dia punya saudara kandung, maka yang kebagian warisan itu saudara kandungnya. Itu semua dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Ya, siapa yang menghalangi dan siapa yang terhalangi. Di dalam ilmu waris itu ada namanya hajib, ada namanya mahjub. Kalau ada anak dan ada cucu, itu cucu nggak kebagian selama masih ada anak, berarti cucu terhalang karena ada anak. Paman tidak mendapatkan sesuatu warisan kalau masih ada anak. Jadi paman itu terhalang bila ada anak. Ya, nah, ini semua diatur oleh Allah Taala di dalam apa? Al-Quran secara rinci. Ya. Tapi kalau salat nggak ada, salat itu tata cara takbirnya, tata cara rukunya di Al-Quran nggak ada. Ada nggak tata cara ruku di dalam Al-Quran, Pak? Nggak ada. Tata cara takbir nggak ada. Ya. Tapi Al-Quran cuma mengatakan apa? Aqimus shalah, dirikanlah salat. Tapi cara salatnya di mana dijelaskan? Di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tapi Rasul enggak jelaskan gimana cara puasanya, kapan mulai berbuka, kapan kita sahur, kapan kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, apa yang makruh dalam puasa. Betul ya? Kapan memulai puasa, kapan mengakhiri puasa, enggak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, disebutkannya cuma secara umum. Nah, ini artinya apa? Kalau orang ingin mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, maka ikutilah Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, poin yang ketiga, asbab rahmat yang ketiga itu adalah ta'atullahi Ta'ala, setiap ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Salat kita, puasa kita, baca Quran kita, inilah yang mengundang datangnya rahmat Allah. Ya, sama ketika kita duduk di majelis ilmu ini ayah bunda, inilah salah satu sebab yang turunnya rahmat Allah, turunnya keberkahan untuk keluarga kita di saat orang duduk di majelis ilmu. Ya, sampai majelis ilmu ini disebut dengan taman-taman surganya Allah. Baik, poin yang terakhir, sebab yang terakhir itu adalah orang-orang yang memberikan kebaikan kepada manusia atau bermanfaat dalam kehidupan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, berikanlah kebaikan bagi orang yang ada di dalam bumi ini atau penduduk bumi ini, niscaya penghuni langit pun juga akan memberikan ampunan dan rahmat kepada kita semua. Ketika kita bagus hubungan hablum minan nas kita, maka Allah Ta'ala akan turunkan rahmatnya juga kepada kita semua. Sehingga ibadah itu tidak cukup hablum minallah, tapi juga bagaimana kita membangun nilai-nilai sosial, nilai-nilai hablum minan nas di dalam kehidupan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan apapun kontribusi kita di dalam agama Allah Ta'ala ini, ya, terutama semua kegiatan yang ada di Masjid Baitul Jabbar, kontribusi untuk masyarakat, insya Allah bagian daripada mengamalkan hadis Rasul tadi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kontribusi kita dalam kehidupan sosial inilah yang akan memberikan rahmat dan kebaikan dalam kehidupan kita, insya Allah. Baik, mungkin itu kajian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan duha hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala memberikan kesehatannya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kami kembalikan ke MC. Tafadhal Ustaz Faruqi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Amin. Terima kasih kepada Ustaz. Berikutnya, agar pembahasan kita semakin dalam, kami persilakan kepada para jamaah, baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Ustaz, khususnya seputar tema kita pagi hari ini, atau mungkin ada pertanyaan lain, kami persilakan. Tafadhal. Dari bapak-bapak ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini masih di surat Al-Kahfi. Ada kisah mengenai Ya'juj Ma'juj. Cuma kisah itu kalau kita baca atau dengan penjelasan hanya sedikit Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menafsirkan lebih jauh lagi makna atau arti dari kata Ya'juj Ma'juj itu apa? Atau dan penciptaan dari Ya'juj Ma'juj itu mungkin bisa ditafsirkan seperti apa? Karena dalam terjemahan di Al-Quran kita disebutkan dari masa Raja Zulkarnain, Ya'juj Ma'juj itu membuat kerusakan, kemudian dibunuh, nanti suatu saat akan Keluarkan. kembali, kemudian dimusnahkan. Artinya makna dari penciptaan itu seperti apa? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Ini memang kisah Ya'juj dan Ma'juj ini kan dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi, betul ya? Jadi rupanya di Al-Kahfi itu Bapak Ibu kisahnya bukan hanya tentang pemuda yang bersembunyi di gua ya. Di situ ada kisah tentang Nabi Musa dan Khidir. Ada kisah Ashabul Jannah pemilik kebun. Ada kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ada kisah tentang Zulkarnain. Ada berapa kisah berarti yang disebutkan di dalam Al-Kahfi. Para ulama memberikan penjelasan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini memang satu bangsa, masih ada keturunan daripada Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita baca riwayat, karena Nabi Nuh kan punya anak 3 anak ya, ada Syam, ada Ham, ada Yafis. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah salah satu keturunan daripada Nabi Nuh alaihi salam. Namun mereka adalah bangsa yang merusak atau komunitas yang merusak, pernah merusak dalam masa peradabannya yang ada di situ Raja Zulkarnain. Maka kemudian masyarakat yang hidup pada masa itu mereka mengeluhkan karena mereka ini bangsa yang merusak ya, membunuh dan seterusnya. Akhirnya mereka terkepung di sebuah atau diisolasi di sebuah pergunungan yang begitu besar. Diyakini oleh para ahli sejarah wallahu alam bisawab itu sekarang berada di wilayah Georgia. Georgia itu mana Georgia itu, Pak? Hah? Dekat perbatasan Rusia. Dan memang struktur gunungnya itu persis yang diceritakan dalam Al-Quran, kayak timah, Pak. Ya, jadi gunungnya kayak besi putih, ya, dan diyakini oleh para ahli sejarah inilah tempat persembunyian daripada Ya'juj tersebut. Kisahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari itu mereka melobangi benteng atau tempat yang mereka diisolasi oleh Zulkarnain. Tetapi mereka mengatakan begini, kita pasti akan keluar esok harinya. Tapi mereka lupa mengucapkan kalimat insya Allah. Makanya kalimat insya Allah itu ada di surah Al-Kahfi kan? Betul ya? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ternyata Ya'juj dan Ma'juj juga belum bisa keluar dari lokasi itu karena ketika dia mau keluar dari wilayah itu dia tidak mengatakan insya Allah. Sampailah kata Nabi SAW, ketika suatu ketika mereka melobangi itu tembok itu atau tempat isolasinya mereka, baru mereka mengatakan insya Allah besok kita akan keluar. Baru Allah Ta'ala akan membuka mereka. Dan ini akan disebut sebagai tanda kiamat yang besar, asyratus sa'atil kubra. Tentu ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada yang mengetahui secara pasti kecuali hanya Allah. Tapi karena informasinya langsung dari Nabi SAW, di antara tanda kiamat yang 10 besar itu kan ada keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian keluarnya Al-Mahdi, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terbelah bumi, pertama di sebelah timur, kemudian berikutnya terbelah bumi di sebelah barat, berikutnya terbelah bumi di Jazirah Arab, tapi tidak disebutkan di mana lokasinya. Terbelah di sebelah timur, terbelah di sebelah barat, dan terbelah di Jazirah Arab. Kemudian berikutnya adalah yaitu akan keluar api besar dari negeri Aden. Aden ini mana Aden? Yaman. Tahsyurun nas ila mahsyarihim, yang menghalau manusia menuju tempat berkumpul mereka. Jadi ini yang disebut dengan as-sa'atu al-kubra, tanda kiamat yang
besar. Bila ini sudah muncul, inilah yang akan menjadi bertanda akan berakhirnya kehidupan dunia ini. Ini disebut asyratus sa'atil kubra. Dan apabila satu tanda muncul, kata Nabi, dia akan keluar seperti biji tasbih, Pak. Tasbih itu, Pak, kan tasbih itu ada talinya, Pak, ya. Apa maknanya? Kalau satu yang diputuskan, maka akan keluar tanda-tanda yang lainnya secara berurutan. Dan ini yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini memang sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi para ahli sejarah meyakininya berada di wilayah sekarang namanya Georgia. Ya, itu perbatasan dengan Rusia. Wallahu a'lam bisa. Ini penjelasan dari Rasulullah SAW tentang siapa tadi yang disebut dan apa? Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik, ada yang lain silahkan. Silakan Bapak Ibu. Ada alhamdulillah. Ya, silakan. Ini ya. Ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi dan menanggapi dan kemudian mendengar yang Bapak uraikan tadi mengenai Ya'juj dan Ma'juj tadi. Baik. Tanda-tanda akhir zaman telah disebutkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 termasuk itu tadi. Kami pertanyakan, Pak, kita ini kan di tahun Hijriah itu sekarang 1445. Nah, pernah disampaikan juga bahwasannya kita ini nggak sampai di tahun Hijriah, nggak sampai di tahun 1500. Sedangkan sekarang zamannya, kok tanda-tanda yang Bapak sebutkan tadi itu sudah mulai ada juga, gitu loh Pak. Jadi memang ketentuan itu mau kapan, mau kiamat atau apa belum ada. Hanya tanda-tanda yang Bapak sebutkan tadi itu memang sudah mulai ada terasa juga Pak. Nah itulah kita nggak tahu ya Pak, tapi mungkin penjelasan pertanyaan kami, apakah itu memang sudah oleh Rasulullah disampaikan sehingga sekarang kita tinggal mengamatinya saja dan terus mencari ridho Allah itu aja Pak, untuk selamat dunia dan selamat akhirat kita. Baik, Terima masya kasih Allah. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai kiamat memang rahasia Allah Ta'ala. Walaupun banyak ulama sekarang sudah mulai banyak mengingatkan kita tentang tanda-tanda akhir zaman. Betul ya? Berapa asatis yang memang ahli di bidangnya membicarakan tentang hal-hal yang demikian. Tugas kita yang pertama sebenarnya Bapak Ibu, mengkajinya itu dalam rangka untuk mempersiapkan diri sebenarnya. Betul ya? Ya. Jangan kita tanya-tanya begini, kiamatnya belum datang, Tat. Ya. Ya. Kita udah kaji berapa kali tanda akhir zaman, kok kiamatnya belum muncul. Ya, udah masalah kapan datangnya itu otoritas Allah Ta'ala. Rasul aja nggak tahu. Ya, justru akan menjadikan kita untuk bersemangat beramal soleh. Ya, karena kenapa? Karena dengan kita tahu ilmunya justru menjadi motivasi kan untuk kita beramal soleh, berbuat yang terbaik. Karena kita tidak tahu, ya, dalam kondisi apa nanti kita akan meninggal dunia, ya, di mana kita meninggal dunia. Pada masa yang penuh dengan kondisi apa kita meninggal dunia kita nggak tahu. Karena mohon maaf kalau Dajjal itu sudah keluar, orang yang beriman bisa berbalik jadi nggak beriman. Bayangkan nih, ya, yang beriman bisa berbalik jadi nggak beriman. Karena Dajjal ini mampu membuat orang itu berubah seketika. Bahkan Dajjal itu akan memperlihatkan dua hal kepada manusia, diperlihatkan air dan akan diperlihatkan api. Orang kalau diperlihatkan air dan api, orang cenderung pilihnya mana? Nih ada air, ada api. Orang pilihnya mana? Orang pasti pilihnya air. Padahal kata Rasul, air itu di dalamnya ada api. Kalau api yang ditunjukkan di situ justru ada air. Jadi mampu merubah daripada keyakinan akidah manusia. Bahkan dia bisa hidupkan orang yang meninggal dunia, bisa turunkan hujan, ya, bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya. Orang sekarang kalau orang bisa nyembuhin aja, orang jadi bergantung kepada dia, apalagi nanti Dajjal. Ya. Betul kan? Ada kan terkadang pengobatan-pengobatan yang kita tidak tahu secara medisnya bagaimana kan? Tapi karena bisa sembuh katanya datang berduyun-duyun ke situ. Ya. Yang terkadang sampai kemudian mengalahkan akidahnya, mengalahkan syariahnya, ya. Itu baru fenomena itu. Bagaimana nanti Dajjal muncul?
Makanya kenapa Rasulullah SAW berdoa selalu kepada Allah Ta'ala berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau dajjal itu enggak pakai kata fitnah, tetapi wa min syarri fitnah, seburuk-buruk fitnah, fitnahnya dajjal. Dan mohon maaf, yang paling banyak terkena fitnah dajjal di akhir zaman itu an-nisa, sabda baginda Rasul. Apa an-nisa? Perempuan. Karena perempuan kan mohon maaf tidak terlalu banyak menggunakan logikanya, lebih banyak menggunakan perasaannya. Maka itu yang paling besar ujiannya di akhir zaman, kata Rasulullah SAW. Nah, kalau kita mengkaji tadi justru supaya kita persiapkan amal, persiapkan perbekalan kita. Maka Rasul katakan, biasakan baca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, baca 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Syukur-syukur kalau dihafal 10 pertama atau 10 yang terakhir daripada surat Al-Kahfi. Ini yang kita bisa lakukan, ibunda. Ya. Ini fitnahnya besar. Ya. Orang yang beriman bisa berbalik jadi murtad. Ya. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz Fadlan. Silakan Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini, orang itu rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi di akhirat itu bangkrut Ustaz. Kenapa dia bangkrut? Bangkrutnya bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ini dari ngapak-ngapak kayaknya ibu kita ini ya. Ibu dari mana aslinya? Dari Kebumen ya? Ya? Baik. Ada hadis namanya hadis muflis namanya, Pak. Ada yang disebut orang yang bangkrut. Siapa mereka, kata Rasulullah SAW? Orang yang datang pada hari kiamat pahala sholatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala Qur'annya banyak. Seperti ka'amsalil jibal, seperti gunung-gunung, kata Rasulullah SAW. Tetapi setelah dihisab oleh Allah Ta'ala, ternyata dulu di dunia tidak bagus hubungan hablum minan nasnya. Menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, menyakiti tetangganya, ya. Maka kemudian kebaikan-kebaikannya itu diambil oleh orang yang dia zalimi. Setelah sudah habis kebaikannya, kesalahan orang terzalimi ini ya menjadi tebusan bagi orang tersebut, ya. Untuk untuk menutupi daripada dosa dan kesalahannya. Habislah amalnya, amal solehnya udah habis. Dosa kesalahan orang terzalimi itu diberikan kepada yang bersangkutan. Fa ulqiya fi jahannam, itulah orang yang paling sengsara, sabda baginda Rasulullah SAW. Amalnya soleh banyak, tetapi kemudian berakhir sia-sia di hadapan Allah. Yang disebut dalam Al-Quran di surat amilatun nasibah. Ada orang yang berbuat tapi dapatnya capek doang. Ya, dia beramal tapi capek. Nauzubillah. Ya, dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, tapi nasibatun, sia-sia belaka. Karena kenapa? Tidak bagus hubungan hablum minan nas. Maka kita jaga semua, insyaallah Bapak Ibu, baik ibadah kita hablum minallah dan juga ibadah kita hablum minan nas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai wakaf yang Ustaz bilang tadi Ustaz, kalau kita mewakafkan Al-Quran di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, itu kan katanya tadi surat Al-Quran yang warnanya hijau itu maksudnya gimana itu Ustaz? Standar. Apa istimewanya itu? Enggak, sebenarnya enggak ada punya istimewa, Bun. Ya, jadi sebenarnya Al-Quran mah apa saja sama sebenarnya. Tapi supaya menyamakan dengan Al-Quran yang lain pada umumnya di situ, standarnya namanya